Kurang dari 24 jam usai insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI AD, Polsek Metro Penjaringan berhasil meringkus salah seorang terduga pelaku. Korban yang merupakan anggota TNI AD Yonif Rider 303 itu tewas karena tusukan senjata tajam. Pratu Sahdi, anggota TNI Yonif Rider 303 menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang saat melintas di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Akibat pengeroyokan itu, Sahdi tewas akibat tusukan senjata tajam. Sementara itu, rekan korban masih dirawat di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, langkah cepat Polsek Metro Penjaringan berhasil menangkap seorang terduga pelaku pengeroyokan. Alhamdulillah tadi sudah mengamankan salah satu yang terduga sebagai pelaku. Peristiwa bermula saat kedua korban melintas di Waduk Pluit saat berhenti untuk buang air kecil sekelompok orang mendatanginya. Para pelaku yang sedang mencari seseorang menanyakan ke korban hingga terjadi perdebatan yang berbuntut aksi pengeroyokan. Saat ini petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian perkara, termasuk menutup warung yang ada di lokasi itu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI AD, kami telah terhubung dengan rekan Rizky Darmansyah. Selamat sore, Rizky. Silakan dengan laporan terbaru dari sana. Ya, Putri Windawasari dan juga pemirsa, pihak polisian telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan anggota TNI yang lokasinya terjadi di wilayah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Dari ke-6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini, 3 orang telah berhasil diamankan oleh pihak polisian dan 3 orang lainnya buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satu dari 3 yang masuk DPO ini merupakan pelaku penusukan yang menewaskan satu anggota TNI, dan hingga saat ini polisi juga terus melakukan pencarian begitu terhadap DPO yang jumlahnya 3 orang ini. Dan tadi kita tahu dihadirkan di sini ada 4 orang. 3 tersangka yang telah berhasil diamankan dan ada 1 orang yang juga statusnya ini belum ditentukan, masih didalami dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan karena pihak polisian sendiri menduga dalam aksi ini ada 8 orang yang terlibat. Nah, kita tahu juga tidak hanya menewaskan 1 orang anggota TNI, namun ada 2 warga sipil juga yang menjadi korban luka berat tadi dikatakan oleh pihak polisian dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan disampaikan juga tadi oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, bahwa motif dari aksi pengeroyokan ini yang diduga dilakukan oleh 8 orang dan menewaskan 1 anggota TNI ialah kesalahpahaman karena diketahui antara korban dan juga pelaku ini tidak pernah terjadi kesalahpahaman ataupun permasalahan. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya seperti apa kronologis dan juga motif dari aksi ini, kita dengarkan keterangan dari di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Bahwa pada dini hari Minggu telah terjadi kegiatan penganiayaan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 atau juga pasal 351 KUHP yang mengakibatkan adanya korban 3 orang. 2 adalah masyarakat sipil dan 1 orang adalah prajurit atau anggota TNI Angkatan Darat. Adapun kronologisnya bahwa kejadian terjadi di TKP di Waduk Pluit, di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang. Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana. Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok oleh kurang lebih 8 orang. Dari kelompok tersebut yang mengakibatkan anggota atau prajurit TNI itu meninggal dunia.
Dari perkembangan tersebut, kemudian Direktorat Kriminal Umum, kemudian Polres Jakarta Utara, dan juga Polsek Penjaringan membentuk tim bekerja secara bersama-sama dari Direktorat, dari Polres, dan juga dari Polsek melakukan dengan hasil pada hari Selasa kita sudah mengamankan 4 orang dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut. Dari 4 orang yang sudah kita amankan, terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman. Kemudian masih ada yang belum tertangkap, kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin, dialah yang diduga kuat melakukan aksi penusukan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi. Ini orangnya. Rekan-rekan sekalian, kepada 3 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti dari keterangan saksi, kemudian dokumen berupa kamera, ada pemutar film, dan juga dari alat bukti lainnya. Oleh karenanya kepada yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya adalah DPO. Ya, Putri dan juga pemirsa, Puspom TNI yang juga hadir tadi dalam rilis ataupun konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya menyerahkan seluruh penanganan kasus ini kepada pihak polisian dari Polda Metro Jaya, mengingat tersangka ataupun terduga pelaku ini merupakan warga sipil. Kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangan kasus pengeroyokan yang menewaskan anggota TNI dan juga 2 korban warga sipil yang saat ini dalam kondisi luka berat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Polda Metro Jaya, kita kembali kepada Putri Windasari di studio.